selama kamu menjalani hidup, misalnya berkarir lah, titik terendah dalam hidupmu tuh apa sih yang paling kayak kamu gak bisa lupain, kayak kok gini amat ya Dalam hidup atau dalam karir? Hidup Ya. Kalau hidup itu sebelum aku benar-benar terjun ke entertain, aku sempet benar-benar nggak punya uang. sempet ya. Sekolah aku masih dibiayain sama papa, tapi kita semua tuh karena papa pergi, jadi aku sama mama Itu tuh udah sama punya keluarga. rumah? Punya sih, untungnya masih ada rumah dari opaku. Hmm. Jadi opaku beliin mama rumah dan kita tinggal di situ. Tapi sempet yang bener-bener gimana ya, beli sayur aja mikir, beli makanan aja kayak mikir dalam seminggu cukup atau enggak. Bahkan Itu udah umur berapa? itu umur berapa ya? 13-14 kalau nggak salah. Jadi setelah aku masuk entertain sih, tapi Iya, belum kan. yang serius di entertain. Jadi aku Iya. masih sekolah. Terus sempet yang kayak casting naik Kopaja. Kopaja tuh kayak gimana sih? Itu loh yang bus Bus tapi nggak ada AC, belum angkot. semacam angkot tapi bentuk bus. Angkot tapi bentuk bus, bayangin itu. Oke. Nah, Kopaja Metro Mini. Oh iya, Metro Mini. Metro Mini Oke. kayak gitu sama, Ah. tapi Kopaja beda merek aja sih. Terus? Nah, terus kayak gitu naik angkot, naik bus. Sampai aku pernah syuting. Kemarinnya syuting sinetron. Terus pulang pagi. Terus besoknya aku lanjut reading buat film. Terus naik itu. Naik bus. Aku tidur di bus. Terus nyampe tempat lokasi reading, aku harus reading lagi, bla 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 bla. Pusya. Itu Pulang naik bus lagi. perjuangan ya. Perjuangan banget sih. Selain itu, Hmm, mulai kayak dulu kan kayak maksudnya mamanya nggak bisa beli sayur, mikir gitu dan Iya. lain. Itu udah ada si ini juga, dua adik udah. udah. Terus itu kan masih kecil banget. Masih Si- kecil, masih beli susu aja kayaknya. Kayak susah banget gitu. Terus dapat iklan pun cuma sekali-kali kan aku. Aku dulu jawabnya kan iklan. Jadi casting pun untuk berangkat casting butuh biaya lagi Saya tuh itu mama mikir. kerja kan? Mama nggak kerja. Aku doang, bener-bener pure dari aku. Sampai detik ini. Jadi dulu mama sempat ada bisnis makanan, tapi jual-jual kayak nasi gitu di sekolah-sekolahan. Tapi ujung-ujungnya karena emang karena entertain lebih menghasilkan, akhirnya ya udah fokusin aja deh di Arsha. Soalnya kalau mama kerja juga dengan jual makanan itu, aku nggak bisa kerja, aku harus bantuin mama. Jadi aku sempat di titik aku harus jualan makanan sama mama untuk dapetin uang sehari-hari untuk bayarin sekolah adik aku dan segala macam. Aku lebih parah loh. Aku tuh, kamu di umur 14-15 tahun ya. Aku dari umur Enggak sih, 12, 13, 14 lah. Aku dari SD kelas 1 udah jualan. Enggak. Aku pindah SD kelas 3, 4 aku udah jualan. Jualan apa? Aku tuh di sekolah jualan buku, jualan pulpen, jualan permen, tau nggak permen? Jadi kalau lagi kan zaman sekolah aku tuh kayak kalau mau istirahat kan satu istirahat baru bisa beli permen. Nah, gue tuh saking otak Cina nih, jadi gue kayak jadi gue jualan pulpen, penghapus, pensil dan lain-lain, dan buku. Sampai kalau gue bawa tas, dulu gue tuh pendek banget sih ya, gue tuh kecil banget, kecil kurus, terus bawa tasnya gede, isinya tuh jualan semua. Hebat banget. Terus buku gue cuma beberapa, tapi isinya tuh kayak jualan semua. Jadi kayak gue bawa satu lusin buku, satu kotak pulpen, penghapus sama permen. Jadi permen zaman dulu semua gue kumpulin. Jadi gue jual permen, satu permen dulu 100 perak kalau nggak salah gue jualan gitu. Terus abis gue pulang sekolah, gue kecil, jadi kayak gue kayaknya udah dibentuk sama papaku sama mamaku tuh, kalau mau apa-apa harus dapat sendiri gitu. Jadi gue kayak sama cici gue tuh jualan, buka tenda di depan rumah tuh jualan kerupuk-kerupuan, es gitu-gitu, es lilin, kita Tapi bikin sendiri. Laku. Jadi dari uang itu gue nabung-nabung. Jadi gue dari SD gue udah punya HP Nokia, bayangkan. Orang tuh belum punya HP, gue bahkan guru gue nggak ada HP. Tapi gue punya HP. Ngalah-ngalahin guru yang udah ada gaji, gila sih. Serius, terus gue beli sepeda dari uang sendiri, dari uang. Terus lu pernah nggak? Gue tuh, maksudnya dari dulu tuh gue kerja, gue nggak kenal malu, sumpah gue nggak kenal malu sama sekali. Gue pernah, misalkan kalau di sekolahan tuh, di sekolah di kampung itu kan kayak ada permainan bola gitu loh, permainan bola. Cici gue tuh jual
jual minuman semua, jadi kayak es teh manis apa tuh, kayak extra jus dan yang lain tuh semua dia jual. Terus gue pakai sepeda, ya lu mulai ada motor kan, gue baru punya sepeda SD waktu itu. Jadi gue sampai beli semangkanya gue potong, gue jualan, gue keliling. Jadi kayak stadion gue keliling jualan ini. Gila. Semangka. Jadi kan masanya panas kan, jadi gue mikir kalau orang panas kan, kalau datangin cici gue, Cina banget punya. Terus kalau ditanya cici gue, jauh, maksudnya kan harus ke tendanya lagi, kalau beli es kan jauh. Terus gue sampai suruh cici gue bungkusin es, gue pakai sepeda gue tuh di belakang, gue jualin juga itu. Jadi gue potong-potong semangka, gue beli semangka itu gue masih inget banget cuma 2.500 apa 3.500, gue jual sepotongnya 500 perak. Gue bisa cuan hampir 5 kali lipat. Gila, 500% profitnya. Jadi gue kerja, misalnya gue dari kecil tuh udah dibimbing tuh kerja. Terus gue sampai SMP pun gue masih kayak gitu. Jadi gue masih jualan dan lain-lain. Lalu tau nggak dulu yang kertas yang kayak di album itu, lo pernah alami zaman itu nggak? Kertas di album? Nggak, kayak kertas yang ada bolong-bolongannya yang kayak map gitu loh, yang dimasukin ya kertas warna-warni gitu loh. Jurnal apa sih? Iya kayak mirip-mirip gitu. Scrapbook. Pokoknya zaman itu ngetren banget lah itu. Yang pokoknya yang kayak kertas warna-warni, yang dikumpulin di koleksi gitu-gitu. Pokoknya itu zaman tuh. Oh, yang buku tulis. Iya, tapi buku yang tulis. bisa dibuka. Jualan kertas-kertas yang warna-warni yang beda-beda motifnya. Iya, itu gue ambil, gue jual kertas itu, bayangkan. Pokoknya apa yang lagi happening gue jual. Sumpah. Terus sampai SD. Gue SD kayak gitu. Jadi kayak kertas gue ambil, gue jual. Jadi kayak sampulnya kan lebih mahal kan, lebih tebal kan. Gue jual mahal gitu-gitu. Jadi gue jual semua sampai gue bikin jasa. Kalau misalkan dulu buku warna-warni kan ada tuh. Gue sampai bikinin jasa bolongin kertas. Jadi gue beli gue sampai bikin jasa kayak begitu. Satu kertas 100 perak dulu. Jadi job gue banyak waktu itu. Udah semua serba di bolong-bolongin gitu. Jadi gue dari kecil udah nyari duit sendiri. Jadi bagi gue kayak sampai detik ini pun gue nyari duitnya sendiri gitu. Dari kecil gitu. Ya kalau dibilang tulang punggung enggak juga sih. Gue kerja buat diri gue sendiri sih. Tapi itu bagus ya. Jadi udah belajar menghidupi diri sendiri dari kecil gitu ya. Dari kecil. Kalau aku sih selama hidup aku ya, apapun penghasilan aku masih kasih ke mama semua. Full 100% uang syuting aku untuk mama dan untuk keluarga aku. Aku di umur kamu, di umur kamu aku udah punya toko tuh. Keren sih. Serius? Keren sih. Umur lu siapa? 19. Aku punya toko sejak umur 14 tahun. Toko yang Palu Gada itu kan yang kakak cerita bukan sih? Sampai detik ini, hah? Palu Gada. Palu Gada. Yang apa yang mau gua ada. Iya benar-benar. Toko serba ada. Iya, serba ada. Nah, toko serba ada. Lu mau apa gue ada. Iya, sampai detik ini masih ada tokonya. Gue buka toko itu dari kelas 1 SMA. Singkawang. Iya. Keren. Jadi itu yang jaga siapa sekarang? Mama gua. Oh. Gua kasih ke mama atau enggak kasih kalau Adi mau aja jaga. Tapi masih berjalan gitu. Masih berjalan. Menghasilkan juga. Lo tahu itu modalnya berapa? 3 juta. Sekarang mungkin udah jutaan kali ya? Oh, udah besar banget. Pokoknya intinya dari dulu tuh gue karena mungkin itu toko serba ada satu-satunya kali ya di situ. Enggak juga sih. Enggak juga. Banyak sih, cuma pertama kali. Jadi orang udah kayak tahu. Enggak, orang lebih pertama dulu ketimbang gue. Gue juga nggak tahu sih, pokoknya intinya mama gue bilang kalau dapat duitnya dipakai aja, jangan dipakai dulu gitu. Maksudnya gue jualan, jadi duitnya tuh disimpan bermutar. Jadi kayak misal gue jualan satu kartu nih ke Perdana, misalnya karena kan ada toko HP juga kan, toko satu kartu Perdana gue jual, itu kan bisa kayak untungnya 1 kali lipat atau 2 kali lipat gitu. Jadi nanti jadi besarin, jadi kayak beranak gitu loh. Jadi sampai sekarang udah gede banget. Dulu tuh gue jual shampoo tuh cuma ambil 1/4 maksudnya 3 biji gitu dulu jual shampoo-nya dan lain-lain kayak gitu. Dulu tuh cuma jual shampoo sama Perdana doang, kan belum ada HP tuh. Bayangkan gue jualnya cuma casan doang, casing doang, sama pulsa, terus sama Perdana udah gitu doang. Terus cici gue tuh jualannya tuh cuma kayak shampoo, terus hand body. Jadi itu benar-benar bisnis keluarga lah ya, kayak apapun. Cuma berdua doang, cuma kita berdua doang. Terus dari situ dapat duit, mulai tuh semua masuk, mainan masuk, buku masuk, sendal sepatu masuk, baju masuk, krim-krim masuk, aksesoris masuk, semua elektronik masuk, HP mulai jualan HP semua dari uang, pokoknya dari
3 juta tuh berduit kan, maksudnya beranak lah. Beranak, ya, diputerin lagi. Keren sih. Aisyah gimana? Nah kalau aku sih dari dulu nggak pernah, ya itu aku tuh maluan banget anaknya pas di sekolah. Dan aku sempat dibully sama teman-teman gara-gara aku di entertain. Dibully apa? So artis lo gitu nggak? Iya, semacam itu, kayak sok ngartis lo, terus kayak karena aku bolos terus, jadi mereka nganggep aku tuh kayak enak. Aku bolos terus masuknya cuman pas kayak kunjungan, tau gak sih yang kayak field trip gitu. Nah aku masuk sekolah kebetulan selesai filmnya di saat field trip. Jadi aku masuk itu langsung enak-enak doang. Nah mereka mikirnya, ih kok enak ya, dia cuman masuknya pas enak-enak doang. Aku sempet dikata-katain, aku sempet dibilang. Kalau soal bully gue juga pernah bully sih, parah banget. Sama gue SMP kalau nggak salah. sama teman-teman sekolah. Enggak, saat itu teman sekolah tapi 1 orang doang. Oh, satu. Karena gue kan anaknya. Kalau aku dijauhin sekelas. Oh, dijauhin itu Iya. lebih bini sih. Bener-bener kayak dianggap nggak ada sama orang-orang di situ. Karena aku Mungkin jarang kelihatan kali ya. enggak, aku kenal sama semua orang. Tapi mereka kayak sengaja menjauhkan aku. Aku aja sampai nggak dapat kursi, aku duduk di paling ujung. Ya ampun, sedih banget. Kayak mereka udah duduk Tapi nih bullyingnya semua. nggak sampai nyentuh fisik kan? Fisik enggak, tapi menurut aku mental lebih sakit daripada fisik. Karena Fisik. mereka sampai kayak ngebego-begoin aku kayak gitu. Gimana caranya? Misalnya gitu gimana? Kan ya panjang sih ceritanya. Intinya aku nanya sesuatu, terus mereka jawabnya dengan kayak, ya lah masa lo nggak tahu bego, kayak gitu. Dan itu nggak cuma 1 orang, kayak sekaligus 5 atau 6 orang sekaligus mereka ngomong kayak gitu semua. Terus ngata-ngatain aku gitu. SMA pun aku sempat dibully. Itu kan SMA pun aku sempat dibully. Maksudnya ya itulah karena fisik lah. Katanya maksudnya muka tuh kayak cewek gitu. Gue juga bingung sih, muka gue kenapa kayak begitu, kayak bibir gue merah. Bibir gue merah. Gak cuma kakak sih, banyak juga. Makanya mungkin gue nggak tahu sih, mungkin di daerah gue kali atau iya gimana sih, kan. mungkin. Terus punya dibully-bully gitu. Maksudnya kayak bulinya nggak sampai fisik, maksudnya cuma kayak omong-omongan di belakang doang, bukan di depan gitu. Cuma setelah itu maksudnya ya kita yang motivasi gue nge-gym itu sebenarnya karena badan gue kecil, kurus kayak cewek pun beneran. Kalau lu lihat foto lama gue kayak cewek, persis kayak cewek. Mungkin karena gue putih, terus bibir merah, terus mata kayak begini ya kan. Ya udah, akhirnya balik dari situ gue mulai nge-gym tuh. Maksudnya gue nggak mau kelihatan. Itu dulu SMA tuh? SMA kelas 1. Oh, udah mulai nge-gym. Gue makanya harusnya sih kata orang dulu salah nge-gym awal-awal. Jadi nggak tinggi gitu loh. Tapi gitu. ada orang bilang juga enggak, emang bagus, harusnya nge-gym biar bagus gitu. Ya cuma gara-gara itu tuh gue nge-gym. Abis gue gym nggak ada yang bully tuh, udah nggak ada yang bully beneran. Udah nggak ada yang bully. Iya benar, udah nggak ada yang bully. Jadi mungkin badan fisik kakak juga udah tegak, udah. Dulu tuh gue kurusnya sampai bongkok sih ya, kayak gini sih ya. abis nge-gym langsung gini lumayan. Iya maksudnya agak berbentuk, chestnya udah ada, bicepsnya udah ada gitu-gitu. Jadi udah kelihatan lebih maco lah gitu. Tinggal 2 tanjak aja. Tanjak aja. Tapi nggak sampai kayak lo lewat banci enggak. Oh iya, tapi Cuma kayak bisik-bisik di belakang. Cuma kayak pas lagi bercanda doang gitu. Nyebelin sih. Tapi habis itu udah aman. Gue dari SMP udah pacaran. Gue SMP gonta-ganti. Gue SMP pacaran 2 tahun. Oh keren dong. 2 tahun gue pacaran. Hebat. Sama adik kelas gue yang primadona banget sumpah. Jadi sama-sama primadona lah ya. Oh iya, kan primadona. Maksud gue cowoknya kayak bukan terkenal, apa sih, populer gitu di sekolah itu. Tapi SMP enggak loh. Malah gue bingung kenapa dia mau sama gue. Gitu ya. Gue bingung malah kenapa dia mau sama gue. Tapi dia suka, dia suka. Zaman dulu gue pacaran itu karena cewek gue itu nggak ada HP. Gue pakai surat dong. Zaman dulu pakai surat, guys. Jujur itu sweet sih. Aku sedih nggak bisa ngerasain fase-fase surat itu tau. Gue tuh masih menyurat, jadi suruh temennya bawain gitu. Iya. Zaman tuh masih surat, terus dia gue surat pasti bagus. Gue putus sama dia itu gara-gara karena gue udah SMA kan. Soalnya gue SMA pindah. Gue SMA tuh nggak pindah sih, gue kerja. Jadi sebelum gue punya toko, gue kerja dulu sama orang. Jadi gue pengen tahu ilmu dulu. Jadi gue kerja di belum putus, cuma nggak ada kontekan doang. Kan nggak ada HP. Oh iya. Masa gue harus sibuk tulis surat terus kirim ke sekolahan? Kan nggak mungkin kan, mau lewat siapa? Tapi kerja berarti nggak sekolah? Sekolah. Jadi gini, gue
waktu itu gue sekolah, gue digaji itu gue digaji pakai SPP. Jadi gue setiap hari dibayar 10.000. Gue tuh kerja cuma setengah hari sih, jadi kayak pagi gue sekolahnya siang. Jam sekolah sih iya, jam 12 gitu. Jadi enak sih. jam 7 gue masih kerja sampai jam 11 gue mandi terus gue berangkat sekolah. Jadi gue kerja cuma 4 jam. Enak sih, bisa 4 jam gitu ya. Kalau kamu pulang awal kamu kerja langsung, tiap saya tutup sore gitu loh. Gue tuh digaji sehari 10.000 cuma buat uang jajan doang. Terus tapi biaya sekolah ditanggungnya cuma kayak SPP doang. Intinya gue kerja di sana tuh cuma nyari ilmu doang. Jadi kayak cara benerin arloji, cara benerin HP kayak gimana, tapi pinter loh Kak, bisa mikir kesana. Iya, cara nyuntik. Misalnya zaman dulu kan Nokia tuh masih suntik lagu ya. Maksudnya dari komputer dipindah file, namanya dulu suntik lagu gitu. Oh my god. Gue sampai belajar itu dulu. Keren. Jadi ambil lagu di mana, di website mana, kalau enggak dari CD, dari bentuk CD. Terus kadang masih suka ada kayak DJ apa gitu-gitu masih dari website itu tahu website. Tapi gue intinya gue nggak mau, karena ada suara kayak gitu gue ambil tuh dari gue kan kerja di pasar kan. Jadi pasar tuh kayak ada orang jualan bajakan gitu. Gue beli DVD-nya, CD-nya gue masukin, gue ubah jadi MP3. Zaman dulu kan MP3 kan, jadi MP3 masukin ke HP gitu. Lumayan, connya banyak. Terus gue pernah juga, jadi gue tuh kayak, tapi lagunya berarti random dong. Bisa kan ditulis lagu, kan ada judulnya, gue tulisin judul. Lo mau bikin video klip juga, lo mau video klip juga bisa. Yang dimasukin kan suntik kan, berarti yang dimasukin tuh bener-bener semua yang ada di kasar. Ya kalau dia beli HP baru langsung masukin semua. Kalau dia beli HP baru. Jadi sudah dibayar untuk itu. Iya. Terus gue juga pernah, udah usah nih, gue juga pernah kayak, jadi kan gue toko HP kan, jadi toko HP gue itu kayak nerima HP second zaman dulu Nokia. Terima HP second yang dia terima tuh rusak, gue harus jual ke orang lain. Jadi gue jadi nyamar orang biasa yang butuh duit. Jadi gue kayak orang kayak jual, misalnya lu bos gue nih, lu terima HP, lu beli HP second, terus HP secondnya lu nggak bisa perbaiki, cuma bisa kayak perbaiki sementara kayak seminggu doang gitu. Terus suruh gue yang jual. Gitu. Jadi jual barang-barang yang sebenarnya udah rusak gitu. Bisa, gue jual ke HP lain. Ke HP lain maksudnya ke toko HP lain, ke counter lain. Ini gue jual ke counter lain, nanti gue dapat duit juga gitu. Pokoknya di otak gue tuh duit lah semuanya. Hamba uang ya. Hamba uang. Ya karena dari situ, maksudnya kumpulin uang dari situ. Terus akhirnya gue bisa buka toko deh. Luar biasa. Kisah hidup sampai KBL detik ini. Hebat. Gue dari SMP, SD udah nyari duit. Dari SD. Aku tuh malu sih dulu anaknya, bener-bener. Sampai sekarang pun aku malu banget. Aku sendiri. Yes. Kalau ketemu orang tuh aku pasti diem. Aku nggak bisa langsung berbaur gitu. Apalagi nawarin orang beli ini beli itu tuh aku paling nggak bisa, sumpah. Dulu gue juga nggak bisa. Masa? Sumpah. Jadi gue tuh malu. Cuma mama gue bilang kalau lo nggak kayak begitu, lo nggak bisa dapat uang. Ya dia mau nggak mau. Gitu. Jadi yaudahlah, coba aja lah gitu. Gue aja dulu ya, kalau ada orang pesta ya, gue nyanyi loh demi angpau. Sumpah, gue dari terus reviewnya, kamu nyanyinya biasa aja sih nah. gue dari tapi dulu suara gue lumayan, maksudnya kalau anak kecil kan lumayan ya, anak kecil lumayan. gue dari kecil tuh kalau di mana ada kondang itu dari gue. Jadi di sana, di kota ini pokoknya tahu semua ya tempat-tempat kondangan. Itu gue belum sekolah, apa udah sekolah ya? Belum sekolah malah, belum TK, bayangkan. Gila! Berarti aku udah nyari duit dari belum TK. Iya, gue nyari dari duit. brojol. Jadi gue kayak siapa yang undang papa gue, siapa yang undang pokoknya kayak salah satu anggota keluarga gue nyanyi. Jadi misalnya papa diundang, terus kakak maju ke depan nyanyi. Dan gue belum bisa baca tulisan dan nyanyi lagu Mandarin, jadi gue hafal. Dari itu gue kuat hafal, jadi gue hafal gitu lagunya gimana. Terus duit dapat nih? Angpaunya banyak. Buat kakak gitu? Duitnya tuh, iya aku yang simpan, tapi duit itu aku beliin lemari baju. Sebelum TK? Beli lemari baju? Iya. Bukan mainan apa gitu? Kagak. Lemari? Kagak. Oh my god. Gue beli lemari baju, terus aku mana kepikiran masih TK. Oh gue harus beli lemari baju nih kayaknya gue. Kayaknya gue dari kecil udah suka fashion deh kayaknya. Gila, udah suka fashion. Udah tau bakat ya dari dulu. Gue beli lemari
baju, gue nggak beli mainan. Dulu gue nggak suka mainan malah. Asli, gila. Sumpah, gue anak yang nggak suka mainan. Maksudnya bukan yang kayak mainan yang Ini kita udah hampir sejam loh ngomong. nggak apa-apa. Daripada nggak mainan yang parah-parah banget gitu. Mainan gue tuh cuma mainan yang lagi ngetren apa aja gitu. Sekarang gue nyari duit di situ. Zaman Tamiya aja gue nyari duit. Dia Tamiya beli dijual lagi. Kagak. Dijual. Jadi Tamiyanya dan gue modif, gue kasih yang bisa core api-api itu. Gila. Gila. Absurd banget, tapi keren. Terus gasing juga, keren. gasing juga gue yang jual yang bisa gue Yang kasih. serem Iya, gitu jadi kan. gue kasih bisa api-api. Jadi kayak dari korek itu kan ada kayak batangan yang bisa gesek Gila, Kak, api itu. gila. Kok jago banget sih kepikiran Karena gitu. gue nonton terus gue kepikiran. Tapi kalau zaman sekarang kalau udah kayak gitu udah nggak ini. Enggak lah. Soalnya anak kecil kan sekarang gadget semua. Gadget bener. Udah nggak kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau mau dibilang, ayo udahlah, mata Cina dah udah. Tapi emang indahan zaman dulu ya. Iya. Dimana mainan tuh masih bener-bener boneka. Iya. Dulu tuh aku pas kecil nih, aku bener-bener pengen banget mainan Tamagotchi. Ya ampun itu jam. Aku pengen banget. Dan jujur itu udah hampir punah pas aku. Udah lah itu zaman gue udah lewat itu. Iya, tapi di masa kecil aku masih ngalamin sebentar, terus abis itu ngilang. Terus aku pengen banget nih, aduh pengen banget Tamagotchi, beliin dong Ma, beliin dong I. Aku kan punya II kan. Iya, aku tuh hampir banget beliin Kak, tau gak sih? Udah Terus? yang kayak ngeliatin, nih kamu mau ini? Iya, yakin mau. Aku kayak iya mau banget. PHP nggak? Dibalikin lagi, udah next time ya udah ya. Ya ampun sedih banget. Sedih banget Kak, itu kayak aku nggak ngalamin. Teman-teman aku pada punya semua Tamagotchi. Aku aja punya 2 apa 3 Gila gitu. men, aku pengen banget. Tapi Tamagotchi bikin anak kecil bergadang tahu. Iya ya, buat nge-grow si binatangnya itu. Harus Apa kasih sih? makan, jadi kayak harus kasih makan beneran. Tapi jujur sedih banget, gak ngalamin. Jadi kayak gue tuh sampai kayak gini, kayak dia kan dari telur pecah jadi binatang Iya, kan. iya, Terus iya. lu kasih makan terus yang susu, nasi gitu-gitu kan. Jadi kayak gue bangun jam 3 terus gue ambil doang, gue cuma kasih makan tidur lagi gitu. Terus kalau lu sedetik aja kamu nggak kasih makan dia mati. harus pulang lagi gitu. Pulang lagi dari telur lagi Oh. pulang lagi gitu. Iya, sedih banget, gila itu momen tersedih hidup aku kayaknya. Gak dibeliin Tamagotchi. Ya ampun, sekarang lu bisa beli Tamagotchi 1 lusin ya. Bener. Dan gimana ya, tapi udah nggak kayak ya udah lewat lah waktunya gitu loh. Sedih banget. Aku main sekarang juga udah nggak ada. Itu gregetnya. hal yang paling kamu sesali. Iya, tapi aku juga nggak punya uang jadi aku nggak bisa nyesel. Ya ampun. Sedih aja karena nggak dibeliin dulu. Terus aku minta mama juga nggak dikasih gitu. Tapi dulu tuh aku pengen banget selain Tamagotchi ya, pengen banget mainan tongkat ajaib, tau nggak? Yang ada bintangnya terus Ya bisa ampun nyala. Tuhan. Itu gue suka banget. Terus temen gue ada yang bawa ke sekolah yang bagus gitu, jadi mereknya tuh bagus, jadi plastiknya tuh tebel gitu loh, bukan yang ece-ece yang berarti mungkin dulu di gitu-gitu. Place Kingdom atau apa gitu. iya yang gitu yang kayak PlayStation. Nah, terus pengen banget tuh yang kayak gitu. Terus minta kan sama mama, mau ini dong buat ulang tahun. Akhirnya dibeliin dan itu hari terbahagia seumur hidup, kayak akhirnya gue punya sendiri. Terus lu merasa kayak berubah. Iya, kayak sering. Ada suara kan sering gitu. Terus dulu tuh zaman ini ayah tau HP. ayah yang ada Barbie-nya, terus pencet nomor apa aja sama bunyinya, tau gak sih? Ya ampun Asya, kamu kasih ya. Jujur dulu tuh aku seneng banget sekali yang punya Kamu sama aku Barbie. beda berapa tahun sih? Kenapa masih Kayak nggak jauh beda Nggak gitu. jauh beda ya? Heeh. Kakak berapa sih? Tahun berapa? Itu malah yang handphone lu bilang itu gue malah jual dulu. Oh gitu. Jadi gini, gue buka aib lagi nih. Dulu tuh kayak lagi lah. iya, jadi dulu tuh kayak kamu tau gak sih yang kayak ambil nomor. Jadi kayak